ketika datang malaikat Munkar wa Nakir, saat itu kata dalam riwayat hadis, itu Munkar Nakir tidak datang berdua hadirin, tapi datang sama satu orang yang ketiga. Orang yang berwajah tampan, yang memantulkan cahaya dari wajahnya. Tahukah kalian apa pertanyaan Munkar wa Nakir? Maka ambil kabar, dia bakal memuliakan makhluk yang lebih buruk daripada dirinya. Dia bakal memuliakan syaitan, bakal memuliakan orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah. Orang yang tidak bisa menghormati Rasulullah, maka dia bakal menghormati orang yang dihinakan Allah. Orang yang tidak bisa membanggakan Nabi Muhammad, maka dia bakal membanggakan orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah. Maka kita lihat banyak orang-orang zaman sekarang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi mereka menganggap perayaan Maulid seperti ini tidaklah benar. Menganggap buat apa kita agungkan Nabi Muhammad? Coba perhatikan, mereka bakal mengagungkan orang-orang yang tidak pernah sujud. Mereka bakal hormat kepada orang yang tidak sujud, orang-orang yang tidak pernah menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Sebab ini hukuman dari Allah buat mereka. Ketika tidak bisa memuliakan Nabi Muhammad, mereka bakal memuliakan apa yang dihinakan Allah. Hadirin, bukankah Allah sudah jelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah ini adalah satu-satunya manusia yang dibanggakan Allah, satu-satunya manusia yang dimuliakan Allah, yang sifatnya disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita perhatikan Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, maka kita bakal dapatkan Allah kalau memanggil Rasulullah tidak langsung dengan namanya. Allah memanggil Nabi Muhammad dengan sifatnya. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Tidak pernah Allah menyebut langsung namanya. Beda dengan para anbiya lainnya. Ya Ibrahim, ya Adam, ya Nuh, ya Musa. Tapi pernahkah kita dapatkan dalam Al-Quran Allah memanggil Nabi Muhammad mengatakan ya Muhammad? Tidak ada. Kenapa? Allah mengajarkan kepada kita, ini bukan sembarang manusia, ini bukan sembarang hamba, dia adalah kekasihku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan Nabi Muhammad telah disebutkan dari sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ke muka bumi ini. Itu Bani Israel disebutkan dalam kitab Sirah Dahlaniyah, Imam Ahmad Zaini Dahlan mengarang kitab Sirah An-Nabawiyah. Disebutkan dalam kitab tersebut bahwasanya Bani Israel, mereka sebelum hidup, belum lahir Nabi Muhammad, di masa Bani Israel, mereka itu kalau berperang melawan musuh, mereka bawa panji bertuliskan nama Muhammad. Kemana perang bawa panji tersebut? Padahal mereka tahu Nabi Muhammad belum dilahirkan, cuma mereka sebutkan, mereka dapatkan dalam kitab Taurat, mereka dapatkan dalam kitab Zabur dan Injil tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Sehingga mereka katakan, kami kalau berperang bawa bendera ini kami pasti menang, tapi kalau kami berperang lupa bawa bendera ini kami pasti kalah. Jadi mereka membanggakan Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ke muka bumi. Jangankan Bani Israel, Nabi Adam alaihissalam, manusia yang pertama diciptakan Allah, bapaknya seluruh manusia, hadirin, merasa bangga menjadi kakeknya Rasulullah. Sehingga ketika Nabi Adam melakukan kesalahan dan diturunkan ke bumi, dihukum sama Allah 100 tahun berpisah dari istrinya, cuma menangis selalu Nabi Adam. Hingga direwetkan 100 tahun Nabi Adam tidak berani mengangkat kepalanya ke langit, hanya menundukkan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai setelah 100 tahun menjalani hukuman seperti ini, Allah pun berikan ilham kepada Nabi Adam untuk bisa memohon kepada Allah, untuk bisa bertobat kepada Allah. Yang mana ucapan Nabi Adam, saudara sekalian, dalam munajatnya memohon ampun kepada Allah, dikatakan, ya Rabb, bihaqqi habibi Muhammad, habibika Muhammad, ighfir dzunubi. Ya Allah, berkat kekasihmu yang bernama Muhammad, tolong ampuni dosa saya. Maka saat itu hadirin, Allah pun bertanya kepada Nabi Adam, bukan karena Allah tidak tahu, tapi karena Allah ingin menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad di hadapan Nabi Adam.
Apa kata Allah? Allah katakan, ya Adam, min aina ta'rif anna Muhammad habibi wa ma khalaqtuh. Ya Adam, bagaimana kau tak yakin kalau Muhammad itu adalah kekasihku sedangkan aku belum menciptakannya? Maka saat itu saudara sekalian, Nabi Adam pun mengatakan, ya Rabb, ketika engkau ciptakan diriku dan kau tiupkan ruh ke dalam jasadku, yang pertama kali bergerak dari anggota tubuhku adalah mataku, ya Allah. Ketika aku membuka mataku, terlihat di setiap tiang-tiang arsy-Mu bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya yakin, ya Allah, tidak mungkin nama makhluk disandingkan dengan namamu, melainkan pasti dia adalah kekasihmu, ya Allah. Apa jawab Allah hadirin? Allah katakan, sadaqta ya Adam, laulahu ma khalaqtu, laulahu ma khalaqis sama wal ard, laulahu ma khalaqtu aflak. Benar engkau ya Adam, kalau bukan karena Nabi Muhammad aku tidak akan menciptakan dirimu. Kalau bukan karena Nabi Adam maka tidak ada langit dan tidak ada bumi. Kalau bukan karena Nabi Muhammad aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Maka inilah yang dinyatakan oleh Imam Abdurrahman Ad-Daibai, menyatakan saudara sekalian, al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Alam semesta ini cuma isyarat, yang ditunjuk adalah Nabi Muhammad, yang diadakan adalah Rasulullah. Makanya hadirin, kita semua tercipta dari nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di situ Nabi Adam pun berkata, ya Rabb, kalau begitu tolong tunjukkan siapa itu Muhammad, yang mana berkat dia aku mendapatkan ampunanmu. Allah katakan, ya Adam, dia adalah salah satu keturunanmu. Maka Nabi Adam pun makin bangga, hadirin, makin bangga dan makin bahagia. Nabi Adam pun mengatakan, ya Rabb, kalau begitu tolong tunjukkan bagaimana rupa cucuku, yang mana berkat cucu sang kakek pun dapat ampunan Allah. Maka Allah pun mengatakan dalam riwayat, hadirin, walaupun hadis bukan hadis yang sahih, hadis yang dhaif, tapi li fadhailil a'mal atau lil hikayah dibolehkan oleh ulama hadis. Maka saat itu Allah pun mengatakan kepada Nabi Adam, kalau begitu ya Adam, lihatlah kepada kedua ibu jarimu, dan aku akan tampakkan wajah Rasulullah di atas ibu jarimu. Maka Nabi Adam pun mengangkat kedua tangannya, memandang wajah Rasulullah. Begitu indahnya wajah Rasulullah, hingga Nabi Adam pun tidak kuat, hadirin, menetes air matanya bahagia, mengatakan, marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikecup ibu jari dan diletakkan di matanya Sayyidina Adam. Makanya dinyatakan oleh ulama-ulama kita, sebagian ulama mengatakan disunnahkan dan dianjurkan, kalau seandainya mendengarkan azan mengumandangkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka lakukan seperti yang dilakukan Nabi Adam. Marhaban bi habibi qurrati aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengecup dan kemudian diletakkan kepada kedua matanya. Nabi Adam bangga. Lalu siapa di antara kita yang mengaku beriman tidak bangga dengan Rasulullah? Bukan hanya sampai di situ, hadirin. Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad saat ini. Perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat Al-Qur'an, alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka widrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Di sini dijelaskan oleh ahli tafsir apa yang dimaksud dalam firman Allah wa rafa'na laka zikrak. Dinyatakan oleh ulama ahli tafsir, artinya adalah tidaklah disebutkan namaku ya Muhammad, melainkan namamu juga bakal disebutkan, kata Allah. Artinya disebutkan nama Allah, pasti disebutkan nama Rasulullah. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau orang pengen masuk Islam, masuk ke dalam agama Islam ini, maka syaratnya harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia harus ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kira-kira sah enggak kalau dia cuma bilang asyhadu an la ilaha illallah? Kira-kira masuk Islam atau belum nih orang? Belum. Padahal kita kalau Islam ini kan ditugaskan hanya untuk menyembah Allah. Kita hanya ditugaskan untuk tunduk pada Allah.
tapi tetap Allah nyatakan tidak akan sah imanmu sampai kau ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Wa rafa'na laka dzikra. Tidaklah disebutkan nama Allah, melainkan namamu ya Rasulullah juga harus disebutkan, kata Allah. Dalam azan dikumandangkan, hadirin, ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, setelahnya ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan kumandang azan itu selalu berputar setiap saat tanpa henti. Saat ini kita barusan mendengarkan azan Isya, di tempat lain sekarang baru azan. Artinya apa? Ini dunia 24 jam tidak pernah berhenti disebutkan nama Nabi Muhammad. Dimanapun itu, baik di negara muslimin atau negara yang minoritas kaum muslimin, negara orang-orang yang menyembah Allah hanya sedikit, yang beriman kepada Allah, tetap azan dikumandangkan, hadirin. Disebutkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini di dalam dunia. Belum lagi nanti setelah kita meninggal, hadirin. Disebutkan di dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dan Imam Hakim, hadirin, disebutkan bahwasanya manusia nanti ketika meninggal dunia, waktu masuk ke liang kubur, datang malaikat Munkar wa Nakir menanyakan kepada kita 5 pertanyaan. Man rabbuk, wa man nabiyyuk, wa ma qiblatuk, wa man ikhwanuk, wa ma imamuk. 5 pertanyaan. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa saudaramu, apa kiblatmu, dan apa imammu. Maka seorang mukmin akan menjawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal muslimuna ikhwani wal ka'batu kiblati wal qur'anu imami. Ini jawaban kita. Tapi dalam riwayat yang lain, hadirin, diriwayatkan oleh Imam Hakim, bahwa pertanyaannya tambah 1 lagi, bukan cuma 5. Ketika datang malaikat Munkar wa Nakir, saat itu kata dalam riwayat hadis, itu Munkar Nakir tidak datang berdua, hadirin, tapi datang sama 1 orang yang ketiga. Orang yang berwajah tampan, yang memantulkan cahaya dari wajahnya. Tahukah kalian apa pertanyaan Munkar wa Nakir? Munkar Nakir pun bertanya kepada orang meninggal, "Ata'rifu man hadza?" Kenal nggak dengan orang ini? Ini pertanyaan pertama, hadirin. Sebelum dia nanyakan man rabbuk, sebelum ditanyakan man nabiyyuk, sebelum ditanyakan man ikhwanuk, "Ata'rifu hadzal rajul?" Kenal nggak dengan orang ini yang berwajah tampan yang begitu indah? Kalau dia orang yang beriman, bakal menetes air mata mengatakan, "Qalam hadza habibi Muhammad." Ini kekasihku Rasulullah. Tapi sungguh, hadirin, orang yang dalam kehidupannya tidak mengenal Rasulullah, tidak memuliakan Nabi Muhammad, yang meremehkan Rasulullah, ketika ditanya "Ta'rifu man hadzal rajul?" Kenalkah kau siapa dia? Dia bakal mengatakan, "Aku tidak tahu siapa dia." Maka saat itulah mendapatkan hukuman ila yaumil qiyamah. Artinya orang mau selamat dari azab kubur harus kenal Nabi Muhammad. Kalau pengen selamat dari siksa kubur harus tahu bagaimana Rasulullah. Maka justru terus terang, hadirin, kita tidak akan mengenal Nabi Muhammad di depan televisi. Kita tidak akan mengenal Nabi Muhammad cuma duduk di pinggir jalan. Tapi kita akan kenal Nabi Muhammad di majelis seperti ini. Majelis maulid yang dibahasakan kisah Rasulullah, yang disebutkan akhlaknya Nabi Muhammad, yang disebutkan sifatnya Rasulullah. Di situ kita bakal mengenal bagaimana rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita saat dalam kubur, hadirin, ketika ditanya oleh malaikat "Ata'rifu man hadzal rajul?" Kenalkah kau siapa dia? Kita akan mengatakan dengan lisan kita yang fasih, kita akan ucapkan "Na'am huwa habibi Muhammad." Dia adalah kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau orang bisa jawab ini Nabi Muhammad, hadirin, maka dia bakal selamat dari siksa kubur sampai hari kiamat. Dapat nikmat. Gara-gara ibadah, bukan. Gara-gara kenal ini Nabi Muhammad. Munkar Nakir pun gak berani menghukum kepada orang yang kenal siapa Rasulullah. Ini baru di dalam kubur, belum lagi nanti di akhirat. Orang yang biasa menganggap enteng Rasulullah, tidak peduli dengan majelis-majelis seperti ini, entar di akhirat baru sadar pentingnya duduk di majelis seperti ini. Sebab nanti kata Rasulullah disebutkan di dalam Sahihul Bukhari,
Kata Rasulullah, nanti di yaumil qiyamah, yaumil mahsyar, yaumil hisab, hari yang begitu menakutkan, yang dikenal dengan yaum faza'il akbar, hari yang sangat menakutkan, yang mana manusia dari yang pertama hingga yang terakhir khawatir akan murka Allah. Sampai orang-orang kafir, hadirin, saking takutnya di yaumil mahsyar, belum dihisab, belum diitab oleh Allah, baru dikumpulkan di padang mahsyar. Panasnya luar biasa, seakan-akan matahari sejengkal di atas kepalanya. Apa kata orang-orang kafir? Orang-orang yang tidak beriman pun mengatakan, ya Rabb, arihna wa ikadilanna. Ya Allah, kasih keringanan buat kita walaupun harus masuk ke neraka. Arti dia tahu ujungnya neraka. Kenapa harus dipersulit seperti ini terlebih dahulu? Maka saat itu manusia, hadirin, berbondong-bondong meminta bantuan, meminta pertolongan kepada siapapun. Tentunya yang dikunjungi adalah para anbiya. Subhanallah, di sini hikmah, hadirin hadirat. Disebutkan dalam kitab Sahihul Bukhari, itu seluruh manusia, umat Nabi Adam, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, bahkan umat Rasulullah, bahkan umat Nabi Muhammad, hadirin, berkumpul berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam, meminta syafaat kepada Nabi Adam. Mereka bilang, ya Adam anta abuna, ya Adam anta abul bashar isfa'alana. Hai Adam, engkau orang tua kami, engkau bapak seluruh manusia, tolong berikan syafaat buat anak-anakmu. Apa jawab Nabi Adam? Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, pikirkan diri sendiri, aku pun belum tentu selamat, kata Nabi Adam. Coba datang ke tempat yang lain. Datang kepada Nabi Musa, jawabannya sama. Datang pada Nabi Ibrahim, jawabannya sama. Datang pada Nabi Isa, jawabannya pun sama. Terakhir ketika datang kepada Nabi Muhammad, belum lagi kita memohon, belum lagi kita meminta, Nabi Muhammad sudah mengatakan, ana laha, saya yang akan memberikan kalian syafaat, kata Rasulullah. Maka Nabi pun sujud di bawah arsy Allah, memuji, memohon kepada Allah, sampai terdengar seruan dari Allah, ya Muhammad irfa ra'sak wasal tu'ta wasfa tushaffa. Ya Muhammad, angkat kepalamu, pinta yang kau inginkan aku berikan, berikan pada syafaat pada siapapun aku terima, kata Allah. Maka Nabi pun berdiri, hadirin, memandang seluruh manusia dalam keadaan ketakutan. Kita bakal memandang begitu indahnya wajah Rasulullah saat itu. Nabi katakan, ummati, ummati, umatku terlebih dahulu, ayo kemari, kata Rasulullah. Di sini hikmah, hadirin. Kenapa kok manusia datang kepada Nabi Muhammad belakangan? Kenapa nggak langsung datang ke Rasulullah? Padahal Nabi Adam kalau cerita pada anak-anaknya cerita kemuliaan Nabi Muhammad. Nabi Musa, hadirin, kalau bicara kepada Bani Israel, yang dikisahkan tuh Rasulullah, Nabi Muhammad. Nabi Isa pun juga sama. Ketika diangkat menjadi Rasul, disampaikan kepada kaum Hawariyun, disampaikan kepada umatnya bahwa aku adalah Nabi yang diutus untuk memberikan kabar bahkan datang Nabi setelah ini yang bernama Ahmad. Artinya setiap anbiya, hadirin, sudah mengenalkan Rasulullah kepada mereka. Tapi subhanallah, seakan-akan di hari kiamat seakan-akan dibikin lupa kita semuanya. Datang ke Nabi Adam, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Ibrahim, terakhir baru kepada Nabi Muhammad. Ini hikmah, ini skenario Allah, biar kita paham, hadirin, bagaimana Allah ingin menunjukkan dan mengenalkan Nabi Muhammad kepada seluruh manusia. Coba bayangkan, di dalam hadis tersebut ketika para umat sudah putus asa, tidak mampu lagi, meminta kepada siapa lagi, para anbiya angkat tangan. Terakhir baru ke Rasulullah. Kalau seandainya Bapak, umat Nabi Musa alaihissalam, sebelum datang kepada Nabi Adam, sebelum datang kepada para anbiya, langsung kepada Nabi Muhammad, jawaban Nabi Muhammad sama, gak bakal berubah. Analaha, saya akan memberikan kalian syafaat. Tapi kenapa nggak langsung kepada Rasulullah? Sebab kalau seandainya umat Nabi Musa datang kepada Nabi Muhammad mendapatkan syafaat dari Rasulullah, mereka bakal bilang, kalau Nabi Muhammad aja bisa, apalagi Nabi Musa. Nabi Musa kalimullah, seorang nabi yang bisa bercakap-cakap dengan Allah.
Nabi Ibrahim pun juga sama. Kalau seandainya datang langsung kepada Rasulullah, dapat jawaban sama, analaha, mereka bakal mengatakan, kalau Nabi Muhammad aja bisa, gimana datuknya yang bernama Nabi Allah Ibrahim? Sudah pasti lebih bisa dari Rasulullah. Tapi disinilah hadirin, Allah ingin mengenalkan kedudukan Rasulullah. Dibikin semua orang putus asa dari para anbiya, dibikin semua manusia putus asa daripada Rasul, terakhir baru kepada kekasihnya Allah, Nabi Muhammad. Saat itu mereka tahu keagungan dan kemuliaan Rasulullah. Hadirin, ternyata tidak cukup sampai di situ. Nanti manusia ketika masuk ke dalam surga, terlihat di setiap gerbang istana surga bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan gerbang surganya Nabi Ibrahim tidak tertulis kalimat La ilaha illallah Ibrahim Khalilullah, yang tertulis cuma La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di gerbang surga manapun hadirin, yang tertulis hanya nama Nabi Muhammad. Artinya apa? Sungguh beruntung orang yang bisa memuliakan Nabi Muhammad di dalam dunia, insya Allah di akhirat kita bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya orang-orang yang tidak bisa memuliakan Rasulullah, yang tidak bisa menghargai Rasulullah, yang meremehkan Nabi Muhammad, yang menganggap enteng perkumpulan seperti ini, dikhawatirkan di akhirat dibikin tidak kenal sama Rasulullah. Kalau sudah tidak kenal sama Nabi Muhammad, bagaimana bisa dapat syafaat? Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar perkumpulan kita di malam hari ini hadirin membuahkan hasil yang baik, hasil yang manis buat kita di dunia serta akhirat. Di dalam kubur kita mendapatkan nikmat selamat daripada azab. Di akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kita bisa meminum dari telaganya Nabi Muhammad, bisa memandang wajah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun tersenyum memandang wajah kita, dan Nabi Muhammad pun yang memegang tangan kita untuk dimasukkan ke dalam surga Allah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan